Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati kedua dosen pembimbing saya, yakni Bapak Nutu Pak MM dan Ibu Yani Kartikawati MSI yang telah membimbing saya dalam jalannya tugas akhir ini. Dan tak lupa pula yang saya sangat hormati kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tiada batas sehingga saya bisa berada di saat ini. Perkenalkan, nama saya Umi Zakiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi proposal saya yang berjudul dari pengaruh literasi keuangan dan lifestyle santri terhadap manajemen keuangan pribadi santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Kaksaan Probolinggo. Alasan saya memilih judul ini karena saya berada di lingkungan pesantren dan melihat langsung serta mengalami tentang bagaimana santri kurang memahami tentang literasi keuangan dan gaya hidup mereka yang akan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mereka di lingkungan pesantren. Karena santri yang memiliki akses terbatas terhadap edukasi keuangan, sementara perubahan zaman membawa pengaruh terhadap pola konsumsi dan pengelolaan keuangan mereka. Nah, dengan memahami hubungan antara literasi keuangan dan lifestyle terhadap manajemen keuangan pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pesantren dalam meningkatkan kesadaran santri tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mereka lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan finansial di masa depan. Dalam penelitian ini, saya memilih metode kuantitatif karena ingin mendapatkan data yang lebih jelas dan terukur tentang bagaimana literasi keuangan dan gaya hidup santri mempengaruhi cara mereka mengelola keuangannya. Dengan menggunakan kuesioner dan analisis statistik, saya bisa melihat pola atau hubungan antara variabel secara objektif. Metode ini juga membantu saya mendapatkan hasil yang lebih akurat dan bisa diterapkan secara lebih luas, sehingga nantinya bisa menjadi masukan bagi pesantren dalam meningkatkan pemahaman santri tentang manajemen keuangan pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang dari penelitian saya. Di era modern, pengelolaan keuangan pribadi sangat penting, terutama bagi santri sebagai generasi muda penerus bangsa. Literasi keuangan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola uang berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan pribadi mereka. Lifestyle atau gaya hidup santri juga mempengaruhi cara mereka mengelola keuangan termasuk keputusan konsumsi yang baik. Untuk memperkuat penelitian ini, telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pribadi, baik dari aspek literasi keuangan atau gaya hidup maupun pengelolaan keuangan pribadi. Seperti salah satunya dalam penelitian Galina dan Liski, yaitu menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki dampak positif terhadap gaya hidup santri. Artinya, santri dengan literasi keuangan yang lebih baik cenderung memiliki gaya hidup yang lebih terencana dan tidak berlebihan. Selain itu, literasi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumsi mereka. Nah, tanpa pengetahuan yang memadai, santri berisiko menghadapi ketidakstabilan keuangan yang tepat yang akan berdampak negatif pada kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan lifestyle santri terhadap manajemen keuangan pribadi santri Pondok Pesantren Al-Kautsar Kaksaan Probolinggo. Nah, step selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian saya. Tujuan penelitian ini sama dengan rumusan masalah yang sudah terpampang dari proposal ini. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi santri Al-Kautsar. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lifestyle atau gaya hidup santri Al-Kautsar memengaruhi cara mereka memanajemenkan keuangan pribadi mereka. Dan yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh simultan atau pengaruh secara bersama antara literasi keuangan dan gaya hidup santri Al-Kautsar memengaruhi manajemen keuangan pribadi mereka. Untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun penelitian ini, saya membutuhkan referensi penelitian terdahulu sebagai acuan untuk menyusun suatu karya tulis sendiri. Nah, yang pertama yaitu peneliti pertama yang ditulis oleh Ulfa Setia pada tahun 2004 tentang pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap masyarakat generasi Z Kabupaten Aceh Barat Daya. Bersamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup serta menekankan pentingnya literasi keuangan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi.
Sedangkan perbedaannya terletak pada pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap masyarakat generasi Z secara umum. Peneliti kedua oleh Adlia Fatihah pada tahun 2004 tentang pengaruh literasi keuangan syariah dan perilaku pengelolaan keuangan terhadap gaya hidup halal pada santri Pondok Pesantren As-Salam Dadah Beralih Kecamatan Kampar Utara. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengaruh literasi keuangan terhadap santri untuk menekankan pentingnya pengetahuan keuangan dalam mengelola keuangan pribadi. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada literasi keuangan syariah dan perilaku pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan gaya hidup halal. Nah, selanjutnya yaitu ada kajian-kajian teori dari beberapa penelitian tentang literasi keuangan dan lifestyle serta manajemen keuangan pribadi. Nah, yang pertama yaitu tentang literasi keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan tentang hal-hal keuangan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam literasi keuangan ada beberapa aspek, yaitu yang pertama keuangan pribadi, yang kedua manajemen uang, yang ketiga manajemen kredit dan utang, yang keempat tabungan dan investasi, dan yang terakhir yaitu resiko manajemen. Selain itu, ada beberapa indikator yang mencakup literasi keuangan. Yang pertama ada pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan, yang kedua investasi, yang ketiga tabungan dan pengelolaan kredit dan sikap terhadap keuangan. Yang kedua yaitu ada lifestyle atau gaya hidup. Menurut Maria Cleopatra, lifestyle atau gaya hidup adalah kebiasaan yang membedakan individu atau kelompok dari yang lain, atau mencerminkan bagaimana orang hidup, bagaimana mereka menghabiskan uang mereka, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka. Sedangkan macam-macam gaya hidup yaitu ada yang pertama gaya hidup mandiri, gaya hidup modern, gaya hidup sehat, gaya hidup hedonis, gaya hidup bebas, dan gaya hidup hemat. Nah, selain itu ada beberapa indikator gaya hidup. Indikator gaya hidup yang pertama yaitu ada aktivitas, yang kedua ada minat, yang ketiga ada pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain, dan yang terakhir ada karakter-karakter dasar dari gaya hidup. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang manajemen keuangan pribadi. Manajemen keuangan pribadi menurut Haryani dan Andayani dalam penelitiannya mengatakan bahwa manajemen pengelolaan keuangan pribadi merupakan cara bagaimana seseorang dapat merencanakan hingga mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran dana yang dimiliki demi keberlangsungan hidup dalam pribadinya. Nah, dalam manajemen keuangan pribadi ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, dan yang kedua ada pengimplementasian perencanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan pribadi yaitu ada pendapatan, yang kedua ada pengeluaran, dan yang terakhir ada tingkat inflasi dan suku bunga, dan pendidikan tentang keuangan. Nah, kerangka berpikir dari gempa tersebut menunjukkan bahwa kerangka pemikiran yang tersusun berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni literasi keuangan sebagai X1 dan lifestyle sebagai X2 dan manajemen keuangan pribadi sebagai variabel Y. Nah, seperti yang dilihat dari gambar tersebut bahwa H1 merupakan pengaruh literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi, satu yang besar yaitu secara parsial. Yang kedua yaitu pengaruh lifestyle santri Al-Kausar terhadap manajemen keuangan pribadi secara parsial, dan yang ketiga yaitu merupakan pengaruh simultan antara literasi keuangan dan lifestyle santri terhadap manajemen keuangan pribadinya di Pondok Pesantren Al-Kausar Kerajaan Bandung. Di dalam bab 3 ini, di sini saya menggunakan metode penelitian. Yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Tujuan dari jenis penelitian eksplanatif ini untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tertentu dengan memahami sebab akibat dalam fenomena yang diteliti. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Dalam populasi tersebut, penelitian ini melibatkan objek populasi yaitu santri Pondok Pesantren Al-Kausar Raksaan Probolinggo yang berjumlah 101 santri yang terdiri dari tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa. Sedangkan dengan pemilihan sampel tersebut, saya menggunakan rumus Rolfing menurut Sofyan Siregar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari rumus Rolfing tersebut, maka jumlah dari sampel menjadi 81 santri Al-Kausar. Dalam penentuan 80 sampel ini menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Saya menggunakan skala Likert yang berfungsi sebagai poin-poin penyusunan item pengukuran yang dapat berbentuk pernyataan. Nah, dalam pengumpulan data yang menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi dari responden mengenai berbagai aspek seperti pendapat, sikap, karakteristik, dan demografi. Yang terakhir ada teknik analisis data.
Dalam teknik analisis data ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada uji instrumen. Nah, dalam pengambilan uji instrumen saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang bertujuan yaitu uji validitas untuk memastikan instrumen penelitian mengukur variabel yang dimaksud secara akurat. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan instrumen memberikan hasil yang konsisten. Yang kedua yaitu ada uji asumsi klasik, yaitu saya menggunakan uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dari ketiga uji tersebut dalam penentuan uji asumsi klasik digunakan semua, termasuk uji heteroskedastisitas. Karena uji heteroskedastisitas adalah uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam analisis regrensi untuk mengetahui apakah terjadi bias atau tidak dalam suatu analisis model regresi. Nah, yang ketiga yaitu ada uji linear berganda. Uji linear berganda bertujuan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen secara simultan. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis ini dilakukan dengan uji T. Uji T ini bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Yang kedua yaitu ada uji F. Uji F ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir ada uji R kuadrat atau uji koefiensi determinasi, yaitu bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Baik, terima kasih. Yaitu beberapa hasil revisi dari uji proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Umi Zakia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.